Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Sebabnya pagi hari ini mari kita menyediakan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami sungguh bersyukur untuk segala anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kemurahan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang masih kami nikmati sampai saat ini. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini, renungan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian dengan satu tema, menerima janji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 36, demikian firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita semua rindu menikmati, rindu mengalami janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada satupun kita yang tidak menginginkan kita menerima janji Tuhan dalam hidup ini. Nah, itu sebabnya lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita mau belajar bersama-sama. Bagaimana supaya saudara dan saya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, boleh menerima janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Nah, hal yang pertama yang kita perhatikan bersama-sama, yaitu hidup dalam ketekunan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di dalam bagian A dari Ibrani 10 ayat 36 dengan jelas di sana dikatakan sebab kamu memerlukan ketekunan. Nah, ketekunan adalah satu sikap hidup yang harus ada di dalam kehidupan orang percaya. Tekun artinya apa? Bersungguh-sungguh. Tekun artinya rajin. Tekun artinya terus-menerus berusaha dalam mencapai satu tujuan di dalam hidup ini. Tekun artinya apa? Kita harus punya satu komitmen, baik dalam jangka pendek ini, maupun di dalam jangka panjang, dalam sebuah kerinduan, dalam sebuah keinginan, dalam sebuah kehendak. Di dalam hidup ini, untuk apa? Kita mencapai satu tujuan kehidupan ini. Kita harus sadar bahwa di dalam kita menjalani kehidupan ini, pasti ada tantangan, pasti ada hambatan, pasti ada banyak halangan, bahkan godaan-godaan yang dapat saja membuat kita patah semangat, dapat saja membuat kita putus asa. Tetapi lihat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita harus menyadari bahwa untuk menerima janji Allah, kita harus tekun. Tekun artinya juga apa? Gigih. Tekun artinya apa? Konsisten. Tekun artinya apa? Kita harus punya komitmen. Punya apa? Daya tahan. Keteguhan hati. Sekalipun ada tantangan, ada kesulitan, ada hambatan, ada kesukaran yang harus kita hadapi di dalam hidup ini. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk tetap tekun. Karena kita tahu hanya dengan bertekunlah kita akan menerima janji-janji Allah di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertekun di tengah-tengah kehidupan ini, baik dalam hidup pribadi, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan, kita perlu terus bertekun.
Hal yang kedua, bagaimana supaya kita dapat menerima janji Tuhan di dalam hidup ini? Hal yang kedua yaitu melakukan kehendak Allah. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 36 bagian B di sana dikatakan, kamu melakukan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu jemaat yang kekasih, untuk kita menerima janji-janji Allah, menerima janji-janji Tuhan, maka kita harus melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Melakukan kehendak Tuhan artinya apa? Artinya kita hidup di dalam ketaatan. Melakukan kehendak Tuhan artinya apa? Kita hidup melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Melakukan kehendak Tuhan artinya kita hidup sesuai dengan maunya Tuhan di dalam hidup ini. Bukan maunya kita, bukan suka-sukanya kita, tapi kita harus belajar tunduk, belajar patuh kepada apa? Rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita boleh menerima janji-janji Tuhan di dalam hidup ini. Tanpa ketaatan, tanpa ketundukan, tanpa kita hidup di dalam firman Tuhan, maka kita tidak akan mengalami, menerima janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya kembali kepada diri kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mari kita kembali kepada pribadi kita masing-masing. Sudahkah kita hidup di dalam kehendak Allah? Sudahkah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau belum, mari kita memperbaiki diri kita masing-masing. Memperbaiki hidup kita masing-masing. Biarlah kita hidup selaras dengan kehendak Allah. Hidup selaras dengan firman Tuhan. Maka saya percaya kita akan menerima janji-janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Firman itu biarlah menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Dan biarlah sepanjang hari ini kami boleh hidup di dalam ketekunan, hidup di dalam kehendak Allah. Dan kami akan melihat janji-janji Allah digenapi di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.